Saya ilustrasikan mobil aja. Anda beli mobil sebelah gampang-gampang Toyota lah misalnya. Mobil Toyota ini, Bapak sekalian, dijangkakan waktunya dia hidup, ya itu 20 tahun misalkan. Dengan syarat apa? Servis ke Toyota, pakai spare part Toyota, pakai olinya Toyota. Itu kata yang bikin pabrik, gitu ya. Lalu iseng nih, si Fulan ini, ya, dia kanibalisasi. Dia pakai spare partnya Honda atau Suzuki lah. Oke, pakai spare part itu oli ngabal-ngabal. Nah gitulah. Bisa ditebak kan? Tidak mungkin sampai ke usia 20 tahun kan? Nah gitu. Tubuh kita juga sama. Paham ya? Jadi biological age atau usia biologis itu adalah usia, actual age-nya berapa? Contoh mungkin ada orang usia realnya 30 tahun, tapi ketika dicek pakai alat itu usia biologisnya 50 tahun. Jadi kalau bahasa kita tuh bermutu, bermuka tua. Paham? Jadi umurnya 30, tampak mukanya 50 tahun dan tampak beban-beban di wajahnya, beban kehidupan. Paham ya? Itu dari mana asalnya? Itu 3 tadi tuh biang keroknya. Ada tambahan lagi, banyak sih. Ya, karbo olahan, lemak trans, bahan-bahan yang sudah teroksidasi. Jadi Allah tuh sudah ngasih tanda yang luar biasa sekali. Biar Bapak Ibu paham lebih gampang begini. Kalau Anda lihat apel itu kan Allah lindungi. Allah lindungi dengan kulit supaya dia tidak teroksidasi kan, bahasa gitu kan. Kalau dibuka kulitnya, apa yang terjadi? Langsung dia menghitam, mencoklat gitu-gitu lah ya. Nah itu oksidasi. Nah, supaya apel ini dia memberikan antioksidan yang paling baik dalam tubuh kita, berarti makan apel tuh kapan bagusnya? Waktu dipetik makan, itu yang paling bagus. Nggak ada pohonnya soalnya. Oke. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah saat sudah dipetik dari pohonnya segala macam sampai rumah kita, makanlah sekulit-kulitnya, karena kulit itu pelindungnya. Perkara sekarang kulit ada wax lain cerita, ini bicara tentang normal-normalnya aja. Makan sama kulit-kulitnya. Makan memang yang terbaik, memang sesuatu dikonsumsi sama kulitnya. Kalau bisa, langsung mikir kan, duren gimana gitu kan. Gue tahu. Duren itu bagus ya, kulitnya juga bagus. Lihat, kulit durian itu kan mengandung saponin yang putih itu. Coba lihat, yang para penggemar durian supaya hilang baunya kan digosok pakai itu kan, ada saponinnya. Saponin itu biasa daripada sabun. Jadi memang kalau Anda punya masalah mah, bagus itu bukan makan durian. Air dari kulit durian itu Anda minum aja. Gak usah makan durian, Anda kasih orang aja. Tapi durian boleh nggak dimakan? Boleh. Tapi ingat, durian juga gula. Semakin tinggi gulanya, semakin besar fermentasinya, semakin mabuk kita kalau kebanyakan. Gitu prinsipnya. Makanya buah-buahan yang gulanya tinggi, Bapak sekalian, itu biasanya kalau sudah over matang gitu ya, dia kan bau alkohol. Coba lihat nanas, kan gulanya tinggi tuh. Udah matangnya kebanyakan, terlalu matang, dia bau tuh, bau kayak ada alkohol kan. Gak apa-apa dimakan, halal, gak masalah itu ya. Makan nanas itu truk, Allah kasih penguncinya di tengah, namanya bonggol. Gitu keren kan kalau kita bahas buah. Kalau bonggol itu isinya apa? Bromelin yang tertinggi juga ada di situ. Bromelin itu enzimnya. Maka kalau Anda pengen makan nanas yang tidak banyak gulanya, carilah nanas yang mengkel, dan supaya gulanya nggak banyak kan, dagingnya nggak banyak gulanya, maka bonggolnya Anda makan. Kan cakep gitu. Jadi mulai cerdas gitu loh urusan makanan. Ya, sehingga nanti kalau Anda bertemu dengan teman-teman Anda yang belum berubah pola makannya, mereka sungkan sendiri sama Anda. Wah, ini makan udah bener nih. Gitu misalkan. Boleh nggak makan nih? Boleh. Yang halal silakan, cuman halal pun belum tentu baik loh. Oke? Nah itu, Ustaz. Jadi semakin banyak antioksidan yang kita makan, semakin memudah dia. Makanya kalau Anda baca dalam Syama'il Muhammadiyah itu, Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam, ya Masya Allah ya, beliau itu makannya kan bagus banget pastinya, dan banyak kan puasa daripada makannya kayaknya. Rasul itu wajar kalau Anda baca di kitabnya Imam Tirmizi itu, bahwa Rasul itu ketika wafat ubannya kan nggak lebih dari 11. Uban itu kan tanda penuaan. Ini umur 30 tahun udah ubanan.
wajah sudah menua, kebanyakan nyampah pikiran sama nyampah makanan, itu aja. Wajahnya nggak kelihatan seri-serinya gitu loh, gitu ya, kerut makin tampak gitu kan, macam-macam lah gitu, tampak tanda kan. Wajah ini kan cerminan perut sebenarnya, cerminan wajah, cerminan tubuh kita secara umum, itu saat ya. Jadi semakin banyak, kalau bahasa sederhananya, banyakin yang dikupas daripada yang dikemas, itu aja paling gampang ya. Banyakan yang dikupas daripada yang dikemas, apapun itu, kaidah itu paling sederhana. Dan semakin fresh Anda makan, semakin bagus. Semakin fresh dari tanah, dari laut, segala macam, semakin bagus. Kalau mau biological age-nya nurun, menua, memudah ya, memudah. Ya, jadi tiap hari itu makin fresh, makin apa, apalagi ditambahkan dengan tadi latihan-latihan olahraga kayak begitu. Makanya saya di rumah kalau bukan lagi treadmill atau apa, biasanya treadmill yang nggak normal. Males yang normal-normal tuh, sekarang pengennya nggak normal. Ya, treadmillnya itu 3 15 30. 3 tuh kecepatannya, 15 tuh sudut paling tingginya, incline itu loh. 30 menitnya itu lebih luar biasa efeknya ke badan. Jadi kalau Anda running biasa sama trail run, naik gunung, itu kalorinya jauh lebih banyak. Trail run paling gampang mah naik turun tangga aja. Wah, bolak-balik. Waktu naik turun tangga, atur nafasnya sehingga core Anda kebentuk, perut Anda dapat, keren itu, masya Allah. Jadi sekali megang tangan itu, dapat nih orang ini. Jadi kalau pegang tangan gitu kan, ini nggak ada powernya sama sekali. Ada orang kayak begitu, laki-laki, ya pegang gitu loh, nggak ada rasa-rasanya. Maksudnya powernya nggak dapat. Gitu Zat. Yang kedua apa tadi? Air yang terbaik ya air Zam-Zam. Kita belajar air Zam-Zam aja lah. Ya, air Zam-Zam itu apa? Air mineral, sudah itu aja. pH-nya air Zam-Zam kalau kita cek ya pH-nya memang alkalin, basah, ya itu air terbaik. Contohnya itu aja. Kalau nggak bisa apa? Ya turun lagi. Ya, mungkin nggak mineral banget tapi masih ada mineralnya. Kalau saya pribadi jujur, kalau saya pribadi lebih milih air mineral daripada air yang dibuang mineral kalau saya. Ya, saya nggak tahu di luar sana memang ada produk-produk yang tidak ada mineral, mereka sebutnya demineral. Ya, tapi kalau saya lebih milihnya air yang mineral. Karena spring water di seluruh dunia itu mineral semua. Kita butuh mineral, ya, nggak mungkin nggak butuh. Ya kalau nggak butuh tuh berarti sakit kita. Kupernya, zincnya, magnesiumnya, fluoride-nya, fosfornya, kita butuh semua itu, kalium itu kan semua ada pada air. Maka air Zam-Zam itu kan air dengan komposisi terbaik di dunia, mineralnya. Ya, cuman tadi belum tentu kita dapat. Tapi kalau nggak dapat, Anda pergi ke gunung-gunung, kalau lagi yang suka hiking segala macam, di gunung kan ada mata air tuh. Di sana langsung aja minum. Boleh kan? Boleh aja, nggak ada yang ngelarang. Airnya bersih, nggak ada kontaminasi kan boleh aja diminum. Ya, makanya air yang sudah kemasan itu kan sudah steril sebenarnya. Sedangkan kita nggak perlu steril banget aslinya. Cuman karena keadaan itu akhirnya kita harus mengalah gitu. Karena mau dapat air sumur aja sekarang air sumur sudah kontaminasi, sudah berpolusi seperti itulah. Jadi itu dia mineral atau mineral. Lagi-lagi saya lebih milih air mineral. Ya, kalau misalkan mau minum air demineral gimana? Ya silakan aja, nggak masalah, nggak ada yang larang. Gitu.